Airnav Indonesia mencatat penurunan pergerakan pesawat udara rata-rata senilai 65,54% pada 52 bandara di seluruh Indonesia. Penurunan tersebut terjadi selama 7 hari masa peniadaan mudik Lebaran tahun 2021 dibandingkan pada periode sebelum peniadaan mudik. Industri penerbangan tak terlepas dari industri bandara, terus alami tekanan akibat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan pandemi. Airnav Indonesia mencatat penurunan pergerakan pesawat udara rata-rata senilai 65,54% pada 52 bandara di seluruh Indonesia. Penurunan tersebut terjadi selama 7 hari masa peniadaan mudik Lebaran tahun 2021 dibandingkan pada periode sebelum peniadaan mudik. Direktur Utama Airnav Indonesia M. Praminto Hadi Soekarno menyampaikan bahwa Airnav Indonesia membandingkan data pergerakan pesawat udara 7 hari periode peniadaan mudik pada tanggal 6 hingga 12 Mei 2021 dengan 7 hari sebelum periode peniadaan mudik pada tanggal 29 April hingga 5 Mei 2021. Jumlah pergerakan pesawat udara baik take off maupun landing untuk rute domestik maupun internasional pada 52 bandara yang tersebar seantero Nusantara selama periode peniadaan mudik turun signifikan. Dari 23.469 pergerakan selama 1 minggu sebelum periode peniadaan mudik menjadi 8.087 pergerakan selama periode peniadaan mudik. Penerbangan yang masih beroperasi selama masa peniadaan mudik merupakan penerbangan yang memang masih diizinkan untuk beroperasi, yakni angkutan pimpinan lembaga tinggi negara RI dan tamu kenegaraan, angkutan operasional penegakan hukum, angkutan barang, angkutan perintis, dan angkutan udara lain dengan keperluan mendesak untuk kepentingan non-mudik. Kebijakan pemerintah untuk melarang mudik Lebaran tahun 2021 untuk mencegah penyebaran COVID-19 khususnya menggunakan transportasi udara dinilai terbukti efektif. Dari data Airnav, 3 bandara dengan penurunan pergerakan pesawat udara paling signifikan adalah Bandara Labuan Bajo, Bima, dan Kulon Progo. Meski terdapat penurunan signifikan, Airnav menegaskan bahwa pihaknya tetap menjaga kualitas pelayanan navigasi penerbangan terbaik untuk melayani seluruh penerbangan di ruang udara Indonesia. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh kedua di Market Review mengenai pemulihan industri bandara domestik, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Martin Pandiangan. Beliau adalah Senior Manager Corporate Ratings Division Pevindo. Selamat pagi, Pak Martin. Selamat pagi, Pak Wiki. Ya, terima kasih sudah bergabung di Market Review. Salam sehat selalu, Pak Martin. Ya, Pak. Baik, oke. Kalau kita lihat industri penerbangan di Indonesia spesifik mengenai maskapai, tentu saja ini memberikan dampak yang sangat signifikan. Jika bicara skupnya adalah pada saat pandemi COVID-19, penurunan terjadi sangat signifikan karena kemudian penumpang juga merasa kurang nyaman lah melakukan penerbangan, plus juga ada kebijakan-kebijakan penanggulangan pandemi yang diberikan ataupun diterapkan oleh pemerintah sehingga memungkinkan terjadinya pengurangan jumlah penerbangan dan lain sebagainya. Dan jika dilihat dari industri bandara domestik sejauh mana ini memberikan dampak yang juga signifikan, Pak Martin? Ya, baik. Menurut pandangan Pevindo, kami menilai bahwa industri bandara merupakan salah satu sektor yang terdampak signifikan dengan adanya pandemi. Memang dengan adanya larangan mudik nasional pekan lalu yang biasanya menjadi momentum pertumbuhan pendapatan perusahaan dalam industri, saat ini tidak dapat dimanfaatkan untuk menopang pertumbuhan kinerja industri. Selain dari sisi aeronya, pendapatan non-aero seperti pendapatan sewa ruangan bandara, parkir, penginapan bandara juga mengalami dampak signifikan akibat sepinya bandara. Kami sih menilai dari sisi prospek dalam jangka pendek ke menengah akan tetap negatif akibat pandemi. Kami memperkirakan tekanan industri akan membutuhkan lebih dari 24 bulan untuk pemulihan pendapatan hingga ke level sebelum masa pandemi. Dan kami berharap perjalanan liburan domestik memimpin pemulihan industri, sedangkan kami memproyeksikan untuk perjalanan bisnis dan internasional membutuhkan pemulihan waktu yang lebih panjang. Kami memiliki keyakinan bahwa kondisi pasar domestik cenderung lebih kuat karena karakteristik geografis dari Indonesia sebagai negara kepulauan, sehingga transportasi udara akan terus menjadi moda transportasi utama seiring dengan potensi bertumbuhnya industri pariwisata.
Oke, 24 bulan adalah waktu yang tidak sebentar begitu, artinya memang memerlukan waktu yang cukup lama agar kondisi industri bandara di Indonesia domestik tentu saja ini dapat kembali pulih seperti kondisi sebelum pandemi COVID-19. Kalau dilihat dari faktor-faktor penentu pemulihan industri bandara domestik, dari pandangan Pevindo apa saja yang kemudian ini menjadi dasar lah mengenai proyeksi pemulihan industri penerbangan ataupun industri bandara domestik di Indonesia? Ya, dalam pandangan kami pemulihan industri bandara sangat tergantung pada kompleksitas pembatasan perjalanan, juga efektivitas program vaksinasi. Walaupun tingkat vaksinasi dosis pertama dan kedua Indonesia saat ini belum mencapai 20% dari target nasional hingga pertengahan Mei 2021, dengan adanya rencana untuk program vaksinasi umum yang rencananya dimulai dari bulan Juli 2021 dan penerapan penggunaan genos di sejumlah bandara, itu memberikan optimisme terhadap pemulihan industri bandara domestik. Selain itu, rencana pembukaan pariwisata Bali untuk wisatawan mancanegara di semester 2 2021 ini pun akan memberikan dampak yang signifikan pada peningkatan arus lalu lintas penumpang, pesawat maupun kargo internasional jika hal ini terrealisasi. Walaupun memang untuk perjalanan internasional ataupun mungkin kedatangan turis internasional ini kemudian belum dibuka oleh pemerintah begitu ya, karena terkait dengan kebijakan pandemi COVID-19. Terlebih dari objek-objek wisata yang Anda tadi sampaikan, Bali ini sangat tergantung lah, selain kepada kedatangan dari wisatawan domestik, kedatangan dari wisatawan internasional juga sangat-sangat membantulah pemulihan di sana. Oke, Anda tadi menyampaikan secara jangka pendek dan juga menengah. Secara jangka panjang mungkin Anda bisa sisipkan sedikit Pak Martin, bagaimana sebetulnya proyeksi untuk pertumbuhan di bandara domestik di Indonesia? Ya, sebenarnya kalau kita lihat posisi Desember 2020, pendapatan itu merosot sekitar 50-60% jika dibandingkan tahun sebelumnya karena penurunan signifikan di volume lalu lintas penumpang dan pesawat. Tapi kalau kita coba perdalam secara triwulanan, kinerja di kuartal 3 dan kuartal 4 2020 itu mengalami perbaikan yang bertahap dari penurunan tajam di kuartal 2 tahun 2020. Dengan demikian, kami memproyeksikan pendapatan akan meningkat secara bertahap mengikuti pelonggaran pembatasan perjalanan. Sebelum pandemi, baik Angkasa Pura I Persero maupun Angkasa Pura II Persero dapat membukukan pendapatan itu sekitar 2 triliun rupiah per kuartal. Namun selama pandemi ini pendapatan menurun hingga kurang dari 50% dibandingkan tahun 2019, sehingga memberikan tekanan arus kas operasi, mengingat mayoritas biaya operasi merupakan biaya tetap. Kami berpandangan bahwa ruang bagi pelaku industri untuk melakukan penyesuaian biaya operasional bersifat terbatas, karena industri ini harus mematuhi standar keselamatan dan keamanan, serta untuk mengikuti kemajuan teknologi. Jadi walaupun kami mengapresiasi adanya upaya perusahaan untuk melakukan efisiensi biaya, namun dengan adanya kontraksi yang terjadi pada arus kas masuk, tidak sepenuhnya dapat dikompensasi dengan strategi penghematan biaya perusahaan. Di lain sisi, melambatnya pelunasan piutang dari maskapai penerbangan di tahun 2020 juga memperberat kondisi keuangan entitas yang diperingkat. Nah, hal inilah yang mendasari alasan kami kenapa memberikan prospek negatif dalam jangka pendek dan menengah. Namun seiring dengan adanya pelonggaran dari pembatasan penerbangan dan juga efektivitas dari program vaksinasi, dalam jangka panjang kami menilai bahwa industri bandara masih merupakan salah satu industri yang stabil dalam jangka panjang ya, karena memang dilihat dari kondisi geografis Indonesia membutuhkan transportasi udara sebagai moda transportasi utama. Ya, menarik apa yang Anda tadi sampaikan. Anda juga kemudian menyebutkan perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di industri bandara domestik begitu, karena ini juga terkait dengan investasi yang kemudian akan dilakukan. Oke, terkait dengan hal tersebut, adakah kemudian pengaruh dari investasi yang dilakukan di sektor ini? Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, Pak Martin.